Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kawan-kawan untuk berjuang? Masih semangat? Hidup buruh! Hidup buruh! Mungkin saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua. Pertama, kita ketika bekerja di perusahaan, kenapa kita berserikat? Itu yang pertama. Kenapa kita harus berserikat? Karena kita ingin meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan kita di tingkat perusahaan. Itu. Nah, kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai serikat, kesejahteraannya semakin membaik. Serikat saja tingkat PUK kita tidak sanggup, saudara-saudara, untuk berjuang kesejahteraan. Makanya lahirlah DPC, DPD dan DPP. Nah, sekarang terbangkan konfederasi. Sekarang perjuangan kita itu semakin sulit dengan lahirnya kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah dan kroni-kroninya, sehingga kebijakan itu sangat merugikan kita semua. Hari ini kita berkumpul bersama federasi-federasi, serikat pekerja, aliansi buruh semua, beberapa federasi kita berkumpul di sini untuk memperjuangkan 3 tuntutan kita itu. Yang pertama, lahirnya Omnibus Law. Inilah yang menjadi common enemy semua buruh, musuh-musuh kita semua, musuh-musuh kita bersama, yaitu adalah Omnibus Law. Semua yang sudah kita perjuangkan selama ini, semua yang sudah diusahakan selama ini, hilang dalam sekejap. Tahun 2012 kita masih ingat kemenangan buruh. Kita merasa menang, kita merasa bangga, kita merasa senang. Di mana-mana kalau kita mau naikkan uang makan, mau naikkan gaji, kita tinggal hanya berunding sedikit, bawa sedikit masa, selesai. Tapi itu ternyata hanya bertahan 2 tahun. Pengusaha dan kapitalis tidak pernah tidur dalam mengatur strategi untuk bagaimana supaya mereka meraih keuntungan sebesar-besarnya. Nah, sebaliknya kita setelah menang tertidur sekitar saudara-saudara. Akhirnya kita kembali lagi ke masa-masa sulit, ke masa-masa yang disebut sebagai presiden slavery, modern slavery, jadi perbudakan modern. Makanya hari ini kita berkumpul dengan beberapa kawan-kawan berusaha. Pertama yang kita ingin adakan, tidak ada ampun. Kita tidak pernah toleransi terhadap Omnibus Law ini. Makanya trigger kekalahan telak kita di Omnibus Law ini membuat kita terpacu untuk membangun suatu wadah sebagai pengambil kebijakan, yaitu lahirnya Partai Buruh. Ini Partai Buruh bukan sembarang lahir saja, ucuk-ucuk datang, tidak. Segala macam perkembangan, segala macam. Karena disinilah kita akan perjuangan politik. Karena melalui perjuangan melalui federasi kita belum berhasil. Bukan tidak berhasil, tetapi belum berhasil. Tapi teman-teman tidak putus asa. Ketika kita bergabung dengan Partai Buruh, maka kita harus meluaskan area perjuangan kita. Biasanya kita hanya memperjuangkan buruh-buruh formal, ya, buruh-buruh formal yang berserikat. Sekarang kita benar-benar jadi pejuang, saudara-saudara. Kita juga berjuang dengan 67 juta pekerja-pekerja buruh informal yang bersama kita. Ada petani, ada nelayan, ada pedagang kaki lima, ada kualitas, ada pensiunan. Sekarang bersama-sama kita untuk memperjuangkan kepentingan ini. Di partai inilah mungkin dulunya kita mau aksi, mau menghadap apapun, mungkin untuk sulit kita menggerakkan seluruh Indonesia. Tapi mulai saat ini saya himbau kepada teman-teman yang maupun di mana-mana, tolong organisir semua orang-orang kecil, petani-petani, nelayan-nelayan, pedagang-pedagang. Kita organisir menjadi organisasi yang formal sehingga kita bisa melawan. Bukan hanya mendirikan paguyuban-paguyuban, bukan hanya mendirikan klapen-capir, itu hanya akan menjadi ladang-ladang politik. Tapi kita buatkan Serikat Petani Indonesia, Serikat Pedagang Indonesia, Serikat Kaki Lima Indonesia, Serikat Tukang Ojek seluruh Indonesia. Kita akan mengorganisir semua sampai ke seluruh Indonesia. Insya Allah melalui itu saya yakin perjuangan Partai Buruh untuk menguasai parlemen, untuk memenangkan pemilu tidaklah hal yang sulit buat kita. Nah, ketika kita baru berhasil menangkan itu, baru kita bisa menangkan kesejahteraan. Kita perhatikan, kalau teman-teman sini kan bisa melihat Google, bisa melihat apa. Jangan hanya melihat YouTube, itu saja. Jangan hanya melihat YouTube, hanya TikTok dan segala macam, atau jadinya musik dangdut segala macam itu. Tapi coba
seluruh dunia ini, hampir semuanya negara yang sejahtera dunia ini ada partai buruhnya. Ya, kita lihat New Zealand sekarang seperti diingatkan kita, itu sampai sekarang 37 tahun masih partai buruh. Singapura partai buruh, Jepang ada partai buruhnya. Negara-negara sejahtera itu akhir partai buruh. Di Inggris ada partai buruhnya, di Amerika partai buruhnya. Partai pengusahanya yang membela pengusaha ada, tetapi ada keseimbangan. Kalau kita, saudara, kita lihat sendiri di parlemen itu 80% itu adalah hampir semuanya pengusaha. Kalaupun tidak pengusaha, dia secara pekerja atau direktur, otaknya pun otak kapitalis. Otaknya bagaimana mengerang. Nah, kalau kita melihat, saya sendiri pernah bekerja di perusahaan asing. Ketika saya pergi ke suatu negara, ternyata PKB negara orang itu deadlock. Nah, saya pernah ke sana, ke Belanda, ke Amsterdam. Sama-sama kita PKB deadlock. Sama-sama serikat pekerja. Saya tanya, deadlocknya saudara Tuan, apa masalahnya saudara? Dia cerita. Terus deadlocknya saudara kamu di Indonesia apa? Saya tidak berani menjawab. Ternyata deadlock mereka hanya masalah profit sharing. Nah, sedangkan kita deadlocknya apa? Hanya uang makan dan transportasi. Kita hanya masih memikirkan makan, transportasi, dan kesejahteraan. Tapi di pihak lain orang sudah memikirkan kesejahteraan. Nah, itulah kenapa kita harus berjuang di sini, kawan-kawan. Kita harus betul-betul serius, betul-betul kita antisipasi semuanya ini. Tantangan pasti banyak. Makanya kalian yang hadir di sini, kalau tantangannya tidak berat, tentunya orang lain akan hadir di sini. Kalau tantangannya enak, tentu orang lain akan di sini. Jangan bertanya hasil, apa targetnya, apa hasilnya. Jangan dulu bertanya itu. Kalian lihat semangat orang Palestina, nggak tahu merdekaannya kapan dia, tapi yang mereka lakukan apa? Terus berjuang, tanpa tahu kapan dia menang. Itu kita, begitu juga dengan Omnibus Law ini. Wah, sudah selesai, nanti kita aksi langsung. Targetnya apa? Sudah tercapai belum? Lah, lo datang aja enggak, kok hanya target gitu loh. Nah, gitu. Jadi teruslah, bagi saya berterima kasih betul kepada kawan-kawan yang hadir di sini. Walaupun hadirnya dalam bentuk apapun, duduk di bawah pohon, duduk di mana nyaman, makan, selfie, silakan saudara-saudara. Tapi kehadiran Anda di sini adalah suatu perjuangan. Anda duduk-duduk ngopi pun itu adalah suatu perjuangan. Jadi jangan pernah menandakan hasil dulu. Teruslah kita berjuang. Insya Allah Omnibus Law ini akan kita menangkan. Nah, setelah diimbing Omnibus Law, sekarang saya mendengar kemarin dari tripartit. Saya dengar bisik-bisik, bukan forum bisik. Katanya tahun 2003 nanti prinsip upahnya pemerintah sudah hampir sepakat dengan Apindo mau menggunakan PP 36 lagi. Tidak naik lagi kita. Apakah kita masih duduk-duduk udah 3 tahun 4 tahun BBM dinaikkan 31%. Nah, luar biasa. Makanya saya pesan lagi kepada teman-teman, jangan segan-segan mengajak teman-teman di pabrik, jangan segan-segan mengajak teman di sekitarnya, baik itu petani, pedagang, suruh ajarin mereka berorganisasi, ajarin mereka berorganisasi yang formal, ajarin dia membentuk persatuan-persatuan yang formal, ajarin mereka mobilisasi mereka. Insya Allah kita bisa berjuang bersama-sama. Saya yakin welfare state akan benar-benar kita capai. Itulah yang mungkin sedikit yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.